Amin. Sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Di rumah kita masing-masing sama-sama bilang sama saya harus berserah. Ketik di kolom komentar, saya harus berserah kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya berserah adalah orang yang tahu bahwa Tuhan akan membawanya masuk dalam rencana yang indah. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang hidupnya berserah adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan akan membawa hidupnya masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang besar, dalam seluruh agenda Allah yang besar. Sekalipun kita belum mengerti Tuhan, kenapa hal ini menimpa hidup saya? Ada hal-hal yang tidak kita ketahui, bahkan ada hal-hal yang tidak kita mengerti dengan otak kita. Tapi ketika seseorang berserah, disitulah Tuhan ambil alih hidup. Amin. Hari ini dimanapun saudara berada, belajar untuk berserah. Ada orang mengkhianatimu, ada orang yang menyakiti hatimu, ada orang yang merugikan hidup, ada orang yang berusaha menjatuhkan hidup. Tetap berserah. Sekali lagi sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, hari ini aku mau berserah kepada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, hari ini aku mau berserah kepada. Amin. Apapun yang terjadi, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang Tuhan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada dalam Ulangan pasal yang kedua sampai dengan ayat yang ketujuh. Ya. Ingat, berserah berbeda dengan menyerah. Kalau menyerah, kita kehilangan pengharapan. Capek saya ngadepin suami saya ngadepin istri saya ngadepin kesehatan saya. Capek saya pendeta, udahlah, apa yang menjadi jadi. Itu kau menyerah. Bedanya menyerah tidak memiliki pengharapan. Berserah saya percaya bahwa Tuhan bertindak dalam kehidupan saya, itu berserah. Jadi beda. Tapi berserah, mau bergantung kepada Tuhan, karena engkau tahu tangan Tuhan yang akan turun untuk bela kehidupan. Dalam ayat yang pertama, Alkitab katakan dalam Ulangan pasal yang kedua, kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Tiberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Why? Karena Musa pun nggak tahu jalan. Ya, Musa pun nggak ngerti. Musa pun takut. Itu sebabnya Musa hanya hidup dituntun oleh Tuhan. Musa hanya mau hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya kemarin kita sudah belajar sama-sama. Jangan sampai kita berjalan tanpa Tuhan. Kalau kita berjalan tanpa Tuhan, kita kacau jalan hidup kita, saudara. Kalau kita berjalan tanpa Tuhan, jalan kita liat. Musa sadar betul hal ini sehingga dia berkata, jika Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berjalan. Itu sebabnya di ayat pertama Musa bilang, sama seperti yang sudah terjadi, kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Tiberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Jadi apapun yang kau jalani, jalanilah seperti apa yang firman Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Ketik di kolom komentar, saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, firman Tuhan. Iya kan? Karena firman itu yang akan menerangi langkah kita. Firman Tuhan itu yang akan menuntun jalan kita. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang kedua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Lihat. Beloklah sekarang ke utara. Bahkan mau belok aja Tuhan yang pimpin. Lihat betapa dahsyatnya kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin. Stop. Jalan, belok kanan, belok kiri. Tuhan yang atur. Karena Tuhan yang berjalan di depan. Ya,
Hidup kita tuh harus mau jadi hidup yang diatur gitu loh saudara. Ya, belajar untuk mau diatur oleh firman, belajar untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang harus kita lakukan. Apalagi dunia di mana kita hidup, dunia nggak gampang, ada banyak tawaran-tawaran yang nggak jelas yang membuat kita akhirat bisa terhilang. Tapi ketika kita mau dituntut, Tuhan akan menuntun kita ke tempat-tempat yang dahsyat dan luar biasa. Ayat selanjutnya, ayat 4. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu. Bahkan dikasih tahu apa yang akan kau hadapi, apa yang kau akan lewati, apa yang akan kau jalani. Itu dikasih tahu. Kalau orang berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan seperti itu, ada saja pewahyuan, ada saja tuntunannya. Ya, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka karena kepala menjadi miliknya. Ayat 6. Maka haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air. Haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Ya, ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau, haleluya, dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini ke 40 tahun. Tidak kekurangan apapun. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan menyertai saya. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan menyertai saya tidak kekurangan apapun. Amin. Dalam penyertaan Tuhan, sudah lihat kisahnya bangsa Israel. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu area ke area yang lain, itu Tuhan yang pimpin. Tuhan bilang jalan-jalan, Tuhan bilang belok kanan ke arah utara, belok kanan ke arah utara. Tuhan bilang engkau di depan nanti akan melewati orang-orang Esau, orang-orang yang adalah saudaramu sendiri. Jangan kau rugikan mereka. Tuhan kasih tahu. Apa yang harus engkau buat, apa yang harus engkau kerjakan. Saudara, kita kalau nggak jalan sama Tuhan, kita nggak tahu apa-apa. Ya, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa. Ada banyak hal yang kita tidak tahu dalam kita menjalani hidup ini. Ngadepin suami, ngadepin istri. Segala sesuatu masalah kita nggak tahu. Caranya bagaimana Tuhan supaya saya dapat jalan keluar, supaya saya bisa ngadepin masalah ini. Ada banyak dari kita nggak tahu hal ini. Tapi ketika Tuhan yang memimpin saudara dan saya, ketika Tuhan yang mengarahkan hidup saudara dan saya, Dia akan berikan hikmatnya dalam hidup kita. Ya, Dia akan berikan hikmatnya. Tuhan akan menuntun kita apa yang harus saya buat. Apa yang saya langkah apa yang mesti saya buat. Itu Tuhan yang atur, Tuhan yang tuntun. Kalau kita mau membawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Perhatikan sekali lagi di ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Pastikan dalam hidupmu engkau lakukan apa yang menjadi bagian. Sebab yang diberkati Tuhan adalah apa yang kau kerjakan. Berarti kalau kita nggak ada yang dikerjakan, apa yang mau diberkati? Sampai sini mengerti sudah. Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu. Jadi selama engkau lakukan sesuatu, pekerjaan itu akan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar. Apa yang saya kerjakan diberkati oleh Tuhan. Ayo. Ketik di kolom komentar, apa yang saya kerjakan diberkatilah oleh Tuhan. Kerjakan dengan maksimal. Lakukan yang terbaik. Itu bagian kita. Berkati apa yang kau kerjakan, Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu, Tuhan yang akan mengangkat apa yang kau kerjakan. Tapi bagian saudara dan saya, kerjakan. Lakukan. Do the best. Ya. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Perhatikan selanjutnya. Tuhan memperhatikan perjalananmu
melalui padang gurun yang besar ini. Setiap langkah saudara dan saya. Tapi benar-benar detail diperhatikan. Apa yang akan kau hadapi, jalan apa yang akan kau lewati, itu diperhatikan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas katakan, Ia memperhatikan perjalananmu. Selain Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, maka Tuhan juga memperhatikan setiap langkah hidup. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan nggak lihat ya masalah saya. Tuhan nggak tahu ya penderitaan saya. Hey, come on. Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan perjalanan hidupmu. Tuhan tahu ketika engkau sedang dihianati hari-hari ini. Tuhan tahu engkau sedang dikecewakan. Tuhan tahu engkau sedang dirancangkan yang jahat. Tuhan perhatikan. Ketik di kolom komentar, Tuhan perhatikan hidup saya. Ayo, kalau kita sadar kita adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan, maka jaga betul sikap kita. Saudara buat apapun dalam hidup saudara, perjalanan hidup saudara, mata Tuhan itu melihat saudara. Diperhatikan. Bahkan ketika ada orang-orang yang tidak ada orang-orang yang melihat saudara di satu tempat, jangan salah, jangan pikir Tuhan tidak lihat. Tuhan bukan cuma lihat, Tuhan perhatikan sambil lihat gini. Oh, lu lagi buat ini. Oh, kamu lagi buat itu. Di tempat di mana tidak ada orang melihat. Ya, firman Tuhan jelas katakan, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar. Apapun jalan hidupmu, padang gurun sekalipun, kalau Tuhan melihat, kalau Tuhan memperhatikan, maka dampaknya Tuhan yang akan memelihara. Itu sebabnya ayat selanjutnya dikatakan, ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Bersama Tuhan, kalau hidup mau diatur oleh Tuhan, ayat 7 ini kau akan dapatkan. Yang pertama, Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Yang kedua, Tuhan memperhatikan setiap jalan kehidupanmu. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai setiap langkah hidupmu. Dan yang keempat, engkau tidak akan kekurangan suatu apapun. Ada yang mau dapatkan hal ini? Saya percaya setiap kita di rumah. Satu, hidup harus mau diatur oleh Tuhan. Tuhan gak minta banyak hal. Tuhan bilang, ayo jalan bersama-sama dengan saya. Hiduplah dalam pimpinanku, hiduplah dalam tuntunanku melalui firman. Kalau engkau mau melihat hal ini digenapi dalam hidupmu, belajar untuk mau hidup diatur oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus mau hidup diatur oleh Tuhan. Amin. Harus mau hidup diatur oleh Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang akan memberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang akan memperhatikan setiap langkah kehidupanmu. Dahsyat. Bahkan Tuhan menyertaimu sehingga kau tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Saudara, begitu kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan yang memelihara. Alkitab jelas mencatat bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dunia di mana kita hidup menawarkan ketakutan. Goncangan-goncangan terjadi di mana-mana. Tapi saya berdoa sehingga iman anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus tidak ada yang tergoncang. Amin. Jangan. Dunia boleh bergoncang, ekonomi boleh bergoncang, bahkan alam boleh bergoncang, tapi iman tidak boleh tergoncang. Karena Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia yang memelihara hidup saudara dan saya kemarin. Dia yang memelihara hidup saudara dan saya sekarang. Dia juga yang memelihara hidup saudara dan saya di masa yang akan datang. Amin. Satu ayat terakhir dalam Ulangan 29 ayat 5. Ulangan 29
Ayat yang kelima, perhatikan. Teman-teman bilang begini, 40 tahun lamanya aku, lihat, selama Tuhan memimpin bangsa Israel, selama Tuhan memimpin saudara dan saya, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun, jubahnya masih bagus, kasut, sepatu, sendalnya masih. Di padang gurun mereka berjalan, saudaraku. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Tapi kuncinya satu, izinkan Tuhan memimpin hidupmu. Izinkan Tuhan memerintah kehidupanmu. Izinkan Tuhan ambil alih kehidupan. Maka dampaknya akan sangat dahsyat. Engkau akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau akan hidup dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Ingat 4 hal tadi, saudara. Ketika Tuhan memimpin kehidupan kita, yang pertama, Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan oleh kedua tangan. Yang kedua, ketika Tuhan memimpin kehidupanmu, maka yang kedua, Tuhan akan memperhatikan setiap langkah hidupmu. Yang ketiga, Tuhan memimpin kehidupanmu, maka engkau tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan keempat, ketika Tuhan memimpin kehidupan, maka Tuhan yang memelihara kehidupan. Jangan takut. Pastikan, lakukan bagianmu. Apa bagianmu? Izinkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, pimpin langkah bagi kami. Sekalipun Tuhan bawa kami ke tempat-tempat yang sukar. Sekalipun Tuhan memimpin kami ke tempat-tempat yang menurut kami tidak mudah. Tapi selama Tuhan yang memimpin, Tuhan memperhatikan kami. Dan Tuhan memberkati kami. Sehingga tidak ada yang kurang suatu apapun yang baik. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada. Ampuni kami kalau seringkali kami membiarkan diri kami tidak dipimpin oleh Tuhan. Kami hanya dipimpin oleh keegoan kami hanya dipimpin oleh hawa nafsu kami hanya dipimpin oleh kedagingan kami. Tapi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba percaya firman-Mu berkuasa. Apa yang kami dengar pagi hari ini, biarlah termaterai di dalam hati setiap kami umat-Mu yang percaya. Sehingga hari ini hamba berdoa, ada banyak dari anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi online hari ini, memberi setiap hari. Karena kami percaya selama Tuhan memimpin kami, maka kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Selama Tuhan yang memimpin kami memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperhatikan setiap langkah kehidupan kami dan memberkati apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Tuhan lihat setiap hati yang diberikan kepada Tuhan, yang dibuka untuk Tuhan pimpin hidup mereka. Tuhan lihat setiap hidup. Hamba berdoa, biar Tuhan campur tangan. Tuhan berperkara dalam kehidupan umat masing-masing. Di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa secara khusus engkau yang pagi hari ini mau berkomitmen hidup dipimpin oleh Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dada. Hanya engkau yang mau. Kalau engkau mau hidupmu dipimpin oleh Tuhan, maka yang pertama engkau harus memulai hari dengan firman. Yang kedua, engkau harus memuji, menyembah Tuhan sebelum engkau. Itu adalah syarat ketika engkau mau memberikan hidupmu dan pimpin oleh Roh Kudus. Pimpin oleh Tuhan. Dan jika itu adalah dirimu dan kau mau berkomitmen, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Ada anak-anak Tuhan pagi hari ini mau berkomitmen untuk memulai harinya bersama Tuhan. Mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan. Dan mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan beri mereka hati yang baru. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang bergairah untuk mencari Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga kerinduan, hasrat yang dari Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Untuk tetap mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup mereka. Tuhan tahu dalam hati mereka. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan. Kami membiarkan Tuhan memimpin kehidupan kami. Maka kami akan dibawa Tuhan masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna.
Di dalam nama Yesus, turunkan tangan kita. Bapak hamba berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Setiap umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, pagi hari ini kami berdoa bersama-sama, kami bersatu hati bersama-sama. Berdoa dan membawa setiap pokok-pokok doa kami. Tuhan dengar setiap seruan yang dinaikkan dari setiap rumah tempat di mana umat Tuhan beribadah pagi hari ini. Di rumah mereka masing-masing mereka berdoa ya Tuhan. Di kamar mereka menangis. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Mereka mau berserah, mereka mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin. Tuntun kami ya Tuhan, arahkan kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu, seluruh ketetapan dan rancangan-Mu. Jadilah. Makasih Bapak. Hamba berdoa satu persatu Tuhan jamah. Rumah tangga mereka Tuhan pulihkan. Pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati Tuhan. Bahkan kesehatan mereka disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap kami yang menaikkan doa-doa ini, kami percaya kami akan melihat anugerah, kami akan lihat pertolongan, kami akan lihat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami dinyatakan. Secara khusus hamba berdoa ya Tuhan. Biarlah Allah yang membagi online hari ini bukan suatu kebetulan. Mereka boleh melihat apa yang sedang mereka saksikan saat ini. Hamba berdoa secara khusus bagi orang-orang muda ini ya Bapak. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau ada kekecewaan di hati mereka, kalau ada luka kepahitan di hati mereka, pagi ini hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melawat. Biar damai sejahtera itu memerintah di hati mereka. Pagi hari ini hamba berdoa. Aku mencabut setiap kepahitan di hati orang-orang muda terhadap apapun dalam nama Yesus, karena aku berdoa di masa-masa akhir zaman ini Tuhan akan pakai orang-orang muda ini menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Tuhan memberkati orang-orang muda ini, bahwa mereka masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kalau ada niat rancangan orang jahat terhadap masa muda mereka, Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Dalam nama Yesus, beri mereka hati yang mencintai Tuhan Yesus. Beri mereka hati yang rindu untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Satu persatu orang muda dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan tolong. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mencintai Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus, juga mencintai dan menghargai hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Kalau ada pasangan suami istri yang memiliki kerinduan untuk hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka, hamba berdoa bagi mereka. Ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Pasangan suami istri memiliki kerinduan ini, diberkatilah oleh keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus Tuhan membukakan kandungan mereka. Tuhan berperkara satu persatu Tuhan jamah. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami menyerahkan kota di mana kami tinggal. Allah memberkati dengan damai, dengan sukacita, dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Bahkan bangsa kami Indonesia juga Tuhan memberkati. Jauhkan dari segala bencana alam, dan jauhkan daripada segala niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah adu domba kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang memberkati bangsa dan kota di mana kami tinggal, aman, damai, sentosa, ada berkat. Tidak ada tuaian jiwa-jiwa atas kota dan bangsa kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba juga berdoa ya Tuhan buat pemilihan kepala daerah atas bangsa ini Indonesia. Tuhan tolong agar semua bekerja dengan jujur, bekerja dengan adil. Tuhan, setiap permainan-permainan kecurangan, permainan-permainan kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Biar
daripada Tuhan yang memimpin di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Secara khusus sama berdoa, biarlah Allah yang memberkati. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini belum mengenal Yesus atau masih hidup jauh dari Tuhan Yesus, Bapak, Hamba berdoa bagi mereka. Tuntun terangi langkah mereka sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi percaya melalui sosial media kami ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami doa pakai setiap kami orang-orang hidup yang di akhir zaman ini untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kuasa Tuhan Yesus Kristus melingkupi kami dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, imani apa yang kau sudah doakan. Kau sudah naikkan di rumahmu masing-masing, Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu. Dan hari ini kita mendapatkan firman Tuhan. Oh, izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Ya, izinkan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Izinkan Tuhan ambil alih kehidupan kita. Maka jaminannya jelas. Tuhan yang akan tolong kita. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom. Shalom. Haleluya.